sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Ada dua tokoh. Yang pertama Bung Raja Peluta Rambe. Beliau salah satu aktivis dulu aktivis demokrasi yang sudah ilalang buana se-Sumatera nih, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Nah, yang selanjutnya selamat datang juga kepada Bang Ramlan Lubis selaku aktivis Kabupaten Rokan Hulu. Beliau sudah ilalang buana juga sampai ke Pulau Jawa sana, dan beberapa organisasi yang beliau pernah jalani, dan kita tahu beliau pernah juga menjadi ketua partai PBB Bulan Bintang di Kabupaten Rokan Hulu ini. Nah, di sini juga kita menyapa para undangan, para tamu yang hadir di Ampera Berlubis, alamat di kilometer 1, tepatnya di samping Pengadilan Agama. Dan juga kita menyapa para penonton yang sedang live di media sosial, baik itu media Facebook, media TikTok, dan media YouTube dan Instagram. Nah, tentu di sini kita ingin bincang-bincang nih Pak Rambe dan Bang Ramlan. Beberapa hari yang lalu kita melihat di DPRD ada pembahasan tentang interpelasi nih. Nah, di sini anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menyurati pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tentang interpelasi atau hak angket nih kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Nah, di sini kami ingin bertanya sedikit terkhusus kepada Pak Rambe tentang interpelasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Kami merasa terhormat sekali ketika dijadikan sebagai narasumber dalam hal membahas tentang interpelasi anggota DPR. Secara yuridis kita ketahui bahwa interpelasi itu adalah sesuai dengan Undang-Undang MD 3 MPR, DPD, DPR RI dan DPRD dalam nomor 17 tahun 2014 pasal 194 dan 195, bahwa interpelasi itu adalah hak konstitusional wakil rakyat kepada pemerintah. Namun saya tidak melihat itu secara konseptual, tapi saya berasumsi dan menduga ketika ada penggunaan hak konstitusional itu adalah urusan mereka. Tetapi sebagai representasi daripada masyarakat, rakyat, mereka harus jelas menyampaikan persoalan apa dan bagaimana, apa yang terjadi ketika mereka menggunakan hak mereka. Ya, memang benar seorang legislatif itu, atau baik itu legislatif untuk pusat maupun untuk daerah, memiliki fungsi yang jelas, yaitu interpelasi, hak angket, dan membuat pernyataan pendapat. Tiga fungsi itu adalah fungsi kontrol atau fungsi pengawasan. Tetapi yang hari ini adalah kita titik pusatkan pembahasan kita kepada interpelasi.
Iya, interpelasi itu jelas kita ketahui secara tekstual adalah meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Namun panelis, saya khawatir, jangan-jangan ini, saya khawatir dan menduga di belakang hak politik itu ada skenario, ada transaksi yang gagal. Baik, Yang transaksi yang gagal ini saya berasumsi supaya itu jangan adalah di bumi kita ini, karena bekerjalah untuk rakyat itu benar-benar untuk rakyat, tapi jangan karena ada kepentingan individu maupun kelompok, itu terasa. baik, kita melihat beberapa yang lalu ini tentang anggota DPR mengeluarkan interpelasi. Nah, di sini kan kita melihat ada persoalan, di mana persoalan ini tentang HGU nih, HGU. Nah, tentu sejauh mana pihak DPRD untuk membahas persoalan interpelasi ini. Tentu coba kita minta dulu tanggapan dari Bang Ramlan Lubis selaku aktivis Kabupaten Rokan Hulu. Oke, terima kasih pada panelis dan juga kepada para pemirsa semua yang ada dan yang sedang live di acara Ngopi Ngobrol Polimetiki yang beralamat di Ampera Bulubulis. Berbicara masalah hak istimewa di dalam yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 2014 itu, dari 3 hak istimewa DPR itu, yang pertama sekali hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Ini memang perlu kita bahas bersama ya, agar masyarakat Rokan Hulu ini jangan gagal paham, karena memang hak interpelasi yang digunakan oleh wakil kita yang saat ini duduk di DPRD Rokan Hulu, seingat saya sejak berdirinya Rokan Hulu tahun 2000 resmi menjadi Kabupaten Rokan Hulu, hak DPRD yang menyatakan yang namanya interpelasi itu baru ini. Dan selama Rokan Hulu berdiri ya. Iya, selama Rokan Hulu. Tentu ini jadi tanda tanya. Ada apa dan apa yang menjadi penyebab DPRD Rokan Hulu itu menggunakan hak interpelasi ini? Kalau dilihat ini Bang Ramlan, kira-kira interpelasi ini akan berhasil atau tidak? Kalau pandangan dari Bang Ramlan selaku pernah menjadi salah satu ketua partai PBB di zaman 2004 ya. Ya, kalau saya menilai tentang hak interpelasi yang hari ini diusulkan oleh 10 anggota DPRD Rokan Hulu yang tergabung dari 6 fraksi. Kalau menurut aturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 20A, itu sudah mencukupi persyaratan, karena di dalam undang-undang itu dinyatakan hak interpelasi itu diusulkan minimal satu fraksi, karena itu merupakan hak perorangan bukan hak fraksi. Jumlah orangnya kalau di Kabupaten Rokan Hulu ini jumlah anggota DPR 45, berarti satu fraksi itu diperkirakan 5 anggota dewan. Nah, hari ini yang kita lihat di dalam pada tanggal 12 Juli kemarin itu yang menggunakan hak interpelasi itu ada 10 anggota DPRD, berarti sudah 2 fraksi dong. Berarti sudah mencukupi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kalau saya menilai ini sudah sah
untuk dibahas. Tergantung nantinya perjalanan hak interpelasi ini disetujui atau tidak di paripurna, itu nanti kita lihat lagi. Karena dasar daripada anggota dewan 10 anggota DPRD yang menyatakan hak interpelasi itu berdasarkan dengan keluarnya surat Bupati Rokan Hulu tentang perpanjangan HGU PT Eka Dura Indonesia. Nah ini kalau saya melihat ya sah-sah saja, dan saya yakin betul ini akan berhasil kalau masyarakat atau wakil kita yang ada di DPRD itu memang berpihak kepada masyarakat, dan mereka itu memang betul memegang wakil kita di sana. Karena hak interpelasi itu yang berdampak luas, kebijakan pemerintah yang menurut wakil kita itu berdampak luas terhadap masyarakat. Nah kita sudah pernah lihat juga masyarakat Kota Lama, ratusan masyarakat berdemo, bukan satu kali, menuntut hak mereka. Nah inilah yang menjadi patokan daripada hak interpelasi DPRD Rokan Hulu itu kalau menurut saya itu ya bakal berhasil. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Nah tentu dengan DPR Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini baru pertama kali lah ya untuk mengajukan interpelasi. Nah tentu kalau di daerah-daerah lain atau di daerah Jawa sana lah kita bilangkan, mungkin itu sudah sering dilakukan interpelasi ya Pak Rambe ya. Oke, ketika melihat persoalan interpelasi ini, Presiden Jokowi pernah diinterpelasi masalah BBM, kemudian Megawati juga pernah diinterpelasi, SBY juga pernah diinterpelasi masalah BBM, masalah BLBI, Bank Likuidasi Indonesia. Kemudian saya rasa itu kan keputusan dan kebijakan politik yang diatur dalam undang-undang. Ini adalah menjawab keresahan masyarakat. Saya berharap ini adalah murni demi kepentingan masyarakat banyak. Saya sekali lagi berharap ini bukan adalah upaya transaksional politik menjelang pilkada, karena ketika itu hanyalah sebuah kesepakatan kejahatan menjelang pilkada ini sangat merugikan kita sekali. Makanya saya berharap bahwa wakil rakyat yang menjadi wakil kita yang telah kita berikan mandataris kepada mereka, supaya menjelaskan ini sejelas-jelasnya kepada masyarakat makna dan tujuannya. Karena pemerintah juga boleh menjelaskan, walaupun tidak kepala daerah, mungkin bisa menjelaskan bidang yang berbidang itu. Ketika berbicara masalah Rokan Huluan, karena yang diinterpelasi hari ini adalah masalah HGU, ya memang betul kita melihat beberapa fenomena dan problem HGU di Kabupaten Rokan Hulu ini, seolah-olah peran dan fungsi DPR itu sama sekali, ya saya tidak menafikan mereka. Hari ini kita lihat mereka menggunakan hak interpelasi mereka terhadap HGU PTED. Ya mudah-mudahan saja perjuangan ini adalah bentuk keseriusan mereka membela masyarakat. Tetapi sampai hari ini saya pernah mengundang salah satu anggota DPR yang ikut dalam interpelasi untuk berdiskusi. Tetapi beliau menyampaikan bahwa ya kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara internal. Ya kita berharap sebenarnya masyarakat mengetahui perkembangan berikutnya, sehingga kita tidak menduga-duga jangan-jangan di sini ada konsekuensi atau transaksi politik. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan dengan kegiatannya anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu ini benar-benar memang murni ya, bukan sengaja dibuat untuk kepentingan personal atau kepentingan bersama ya. Nah tentu di sini Bang Ramlan dengan tanggapan dari Pak Raja Paluta Rambe atau Pak Rambe,
Mungkin bisa nggak di apa sedikit? Oke, kita kembali lagi membahas masalah ini. Yang menurut saya hak interpelasi ini ya yang hari ini digulirkan oleh 10 anggota DPRD dari 6 fraksi. Kalau dalam catatan saya itu ada 6 fraksi itu, karena dari 6 fraksi ini bisa kita pilih ini dari menjadi 2. Yang pertama, rombongan yang pertama itu anggota dewan yang kemarin itu juga pengusung pemerintah daerah, kepala daerah kita yang hari ini. Salah satunya itu dari fraksi Nasdem. Kita pernah membaca, mendengar, dan juga kita menyaksikan pada hari itu fraksi Nasdem pernah mengeluarkan kartu merah loh. Kartu merah di akhir masa jabatan Bupati Sukiman pada saat itu periode pertama. Nah, hari ini di periode kedua Nasdem juga menggunakan hak interpelasinya. Berarti ini meningkat ini. Nah, kemudian ya pertama fraksi Nasdem ada 3 orang. Fraksi Demokrat juga ini pengusung juga ini kemarin. Fraksi PDIP pengusung, fraksi Partai Gerindra pengusung. Kemudian ada 2 fraksi lagi yang kemarin itu tidak mengusung, hari ini dia menggunakan hak interpelasinya. Yang pertama dari 2 anggota DPRD dari Partai Golkar, fraksi Golkar, dan 1 lagi dari fraksi Membangun Nurani Bangsa. Nah, jadi kalau kita membaca terkait dari 45 anggota DPRD itu, ada yang dari pengusung, ada yang dari lawan politik di saat pilkada kemarin. Tapi yang paling banyak ini yang dari pengusung. Tentu kita punya apa? Di dalam benak kita itu ada tanda tanya besar loh. Tanda tanya besar. Kemarin mengusung, hari ini meminta hak interpelasinya, menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan ataupun jawaban dari kepala daerah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini hak interpelasi ini merupakan hak istimewa DPRD yang harus kita hormati bersama. Jadi artinya Bang Raplan, di dalam pembahasan interpelasi di DPRD, apakah ini sidang terbuka atau sidang tertutup? Karena masyarakat kan ingin juga tahu nih sejauh mana kegiatan anggota DPR tentang interpelasi terhadap pemerintah kabupaten. Ya, kalau kita membaca kepada terbuka atau tertutupnya sidang-sidang di DPR, semuanya tidak boleh yang tertutup. Tidak boleh ya. Harus terbuka. Artinya untuk boleh umum. siapa aja boleh ya. Boleh. Nah, tentu melalui aturan juga. Nah, karena itu lembaga negara. Nah, tentu kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh mengamati, tetapi tidak ada kita punya hak untuk berbicara. Tentunya karena kita sudah percaya wakil-wakil kita yang di dalam sana itu pasti akan membawa aspirasi masyarakat Rokan Hulu untuk yang baik. Itu yakin kita itu. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan yang sudah memaparkan tentang interpelasi, dan begitu juga Pak Rambe sudah memaparkan. Nah, tentu di sini harapan daripada masyarakat kan ingin kepada DPRD. Nah, tentu apakah Pak Rambe selaku aktivis nih mewakili organisasi yang Pak Rambe geluti, apa kira-kira yang kita berharap kepada anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga? Ya, DPR itu adalah lembaga tinggi negara. Mereka bekerja secara kolektif, kolegial. Jadi ketika mereka menggunakan hak konstitusi mereka, harus jelas dong bagi masyarakat apa plus minusnya ketika sebuah kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Kan tadi disampaikan oleh Pak Ramlan adalah masalah HGU. Otomatis ada plus minusnya pada masyarakat. Kemudian kejahatan apa di sana, kan gitu.
harus jelas dan terang benderang. Jangan kita nggak tahu apa persoalannya gitu. Kalau itu kejahatan pidana, ya silakan aparat hukum bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan pidana yang dibutuhkan. Kalau tindakan administrasi, ya silakan pihak yang berwenang dalam hal administrasi bekerja. Kan begitu. Artinya kita berharap semua dengan kehadirannya para legislatif yang terhormat itu, masyarakat diuntungkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Maka ketika mereka melakukan hak konstitusi mereka dalam bentuk pengawasan kepada kebijakan pemerintah, ya kita berharap mereka benar-benar murni melakukan itu. Saya sekali lagi jangan sempat kita ada duga-dugaan yang lain di situ kan gitu. Kong kali kong ya di belakang ya. Saya tidak mengatakan kong kali kong, tapi setiap kebijakan politik itu pasti ada transaksi di belakangnya kan begitu. Itu aja kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bang Ramli. Nah, di sini kita juga melihat dalam kegiatan yang disampaikan oleh Bang Ramlan tadi, beberapa kali masyarakat Kota Lama nih, kenapa interpelasi ini keluar? Tentu di sini kan terjadinya perpanjangan HGU. Nah, tentu dalam beberapa kali yang kita lihat, masyarakat datang ke pemerintah, datang ke DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, tentu kita berharap juga nih mungkin ya kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada sekarang yang saya lihat nih itu di media sosial, salah satunya tadi PT Eka Dura. Nah, ada juga satu lagi nih, ini kayak beberapa udah 2 kali saya lihat nih dari masyarakat Rambah Samo dan Ujung Batu nih kayaknya nih kemarin tentang PT SAI ini. Iya. Kita pun juga berharap kepada para anggota dewan yang hari ini menggunakan hak interpelasinya, jangan berpatokan hanya masyarakat Kota Lama perpanjangan HGU PT EDI, karena masih banyak, bukan Kota Lama saja itu yang mau saya inginkan itu. Di dalam mereka membuat usulan hak interpelasi itu, dasar-dasarnya ya jangan Kota Lama saja, karena Tapi harus semua ya. iya selama ini kan banyak, ada yang dari masyarakat Tambusai, Mahato ya. Mahato, Prampasamo, Ujung Batu. Nah itu jadi seharusnya masyarakat wakil kita di dewan itu yang menggunakan hak interpelasinya itu dicantumkan lah, karena perpanjangan HGU mereka juga di zaman pemerintah daerah yang hari ini memimpin kita, itu juga harus dipertanyakan. Itu seperti di apa ini PT MAN, TJSP-nya juga tidak dilaksanakan, 20% yang menjadi hak masyarakat di situ juga tidak entah kemana kebunnya. Masyarakat terus bertanya, ya anggota dewan itu seharusnya ya masukkan juga lah sebagai dasar-dasar untuk menggunakan hak interpelasinya. Itu harapan kita. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Nah, tentu di sini kita berharap juga nih kepada bapak-bapak anggota DPR kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Kerokan Hulu. Nah, kita berharap juga kepada pemerintah nih ya untuk benar-benar melaksanakan tugas nih ya. Jangan sempat nanti diinterpelasi sedikit-sedikit interpelasi, sedikit-sedikit interpelasi. Nah, tentu nanti ini jadi pertanyaan bagi masyarakat kan begitu. Nah, tentu di sini sebelum kita mengakhiri ini Pak Rambe, apa motivasi Pak Rambe untuk kira-kira menyuar dari ngopi ini, ngobrol volume ini
mudah-mudahan ini bisa didengar atau bisa ditonton nih oleh pemerintah, oleh badan legislatif, anggota DPR kan, supaya program interpelasi mereka benar-benar dilaksanakan gitu loh Pak Rambi. Ya, berbicara tentang Bang Ramlan boleh juga nih, ini kita coba. ya, berbicara tentang motivasi, saya rasa bukan motivasi bahasanya, karena ya satu sisi kita bangga dengan wakil rakyat kita karena mereka menggunakan haknya, hak konstitusinya. Tapi kalau di satu sisi lain, ya memang harus seperti itu mereka, karena mereka itu gaji mereka, makan mereka, bahkan tempat tidur mereka itu dibayar oleh rakyat, Bapak. Kalau mereka tidak menjaga amanat yang diberikan oleh rakyat itu, ya macam mana, kan begitu. Kemudian melihat beragam problem yang ada di negeri kita ini, saya rasa itu biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, karena itu kan sesuai tuntunan daripada Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 itu. Ya biasa-biasa saja kalau menurut saya. Yang perlu menjadi perhatian bagi kita, implikasinya, endingnya apa, finishingnya apa di sini. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika mereka menggunakan hak konstitusi mereka untuk meminta penjelasan kepada pemerintah, kemudian usulan itu nanti akan diparipurna di lembaga tinggi negara tingkat daerah, endingnya apa ini, finishingnya apa, kan itu harapan kita. Jangan hanya menggunakan hak tetapi Iya. hasilnya nggak ada. Iya. Kan itu harapan kita nih anggota dewan ini, jangan hanya mengusulkan hak interpelasinya lalu nanti ada transaksional di belakang sana, lalu hak interpelasinya mentok sampai di situ aja. Kita nggak berharap itu, agar masyarakat ini juga bisa menilai loh, karena pemilu 2020 udah diambang pintu ini. Artinya secara ini artinya ini kan udah mulai masuk tahap nih. Nah, jangan sempat nih jadi bahan ya Bang Ramlan ya. Karena begini, hak interpelasi ini kan haknya anggota DPRD yang harus digunakan, yang selama ini haknya itu ada, kewenangannya itu ada, tapi nggak dipakai. Hari ini dipakai, tapi jangan hanya memakai hak interpelasi lalu ya kata Rambe tadi tidak ada endingnya, nggak ada finishingnya. Kita berharap jangan begitu. Kita minta nanti hak interpelasi ini punya keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, agar masyarakat nanti bisa menilai 45 anggota dewan cuma 10 yang menggunakan hak interpelasinya. Layak atau enggak nih untuk 2024. Jadi masyarakat sendiri yang memilih, yang menilai. Nah, kita hanya memberikan pandangan. Jadi kalau ini sukses, saya yakin 10 ini masih terpilih lagi nih. Kalau sukses ini. Kalau gagal ya saya juga enggak begitu apa. Iya, menambah itu karena apa namanya, yang diinterpelasi itu soal HGU. Apakah dengan adanya interpelasi itu HGU itu bisa diundur, bisa dicabut kembali, atau ya dengan interpelasi itu mereka bisa mencopot bupati, kan begitu? Saya rasa itu. Saya tidak, saya ketika sebuah kebijakan politik itu dibuat, karena kita tahu bahwa politik itu menampilkan yang manis-manis di depan, kan itu. Di belakang kita kan tidak tahu. Jadi saya minta ini transparansi ini. Itu dia panelis. Artinya tujuan masyarakat terpenuhi di dalam hak interpelasi anggota DPRD ini harapan kita. Baik, terima kasih kepada Pak Rambe dan Bang Ramlan.
Ini jelas ya para pemirsa, harapan kita dengan tentang interpelasi yang dikeluarkan oleh anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu ini mudah-mudahan kelar atau selesai, dan pemerintah untuk legowo menjawab semua permintaan daripada Badan Legislatif Kabupaten Rokan Hulu. Nah, para pemirsa, pada malam hari ini sudah waktu telah sampai. Jelas di sini kami dari manajemen Ngobrol Volume Tinggi untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, season yang ke-24. Nah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari, dan terima kasih juga kepada para pemirsa. Ya mungkin ada, mungkin sebelum kita akhiri, kita coba minta closing statement dulu kepada Bang Rambe. Ya, kita bangga dengan wakil rakyat kita ketika mereka menggunakan haknya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi perlu kita pahami bahwa kebijakan itu harus menguntungkan masyarakat, rakyat yang banyak. Jangan sempat kebijakan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Maju terus wakil kami di DPR sebagai lembaga tinggi negara. Semoga perjuanganmu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir bincang-bincang kita malam hari ini, saya hanya ingin sampaikan pada para anggota DPRD yang hari ini mungkin sebagian besarnya kembali maju, ini adalah cambuk ini. Berhasil atau tidaknya interpelasi ini ada manfaat dan mudaratnya buat para wakil kita. Mohon interpelasi ini laksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Ini memang luar biasa nih, artinya ini tantangan ya bagi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ketika ini tidak berhasil, ini jadi penilaian bagi masyarakat. Nah, ketika ini berhasil, ini juga penilaian bagi masyarakat. Nah, baik para pemirsa, waktu setelah menunjukkan pukul 21.57, kami Ade Irwan Hudayana, manajemen Ngobrol Volume Tinggi, untuk mengakhiri acara ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan